Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya teman-teman? Sore ini ketemu lagi di jam 4 sore. Kita kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bareng gue Herjuno Syaputra. Dan seperti biasa juga untuk teman-teman yang hari ini nonton, berkali-kali kita ingetin gak bosan-bosan untuk nonton ini di banyak platform. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada ya YouTube-nya Partai Perindo, semuanya @partai-perindo, dan juga ada RCTI Plus, Okizone, Sindonews, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang mana, mau nonton setengah nanti bisa di archive, nonton lagi gampang. Nah seperti biasa juga bahasan kita tiap harinya beda-beda. Um, Some said karena ini podcast Aksi Nyata pasti mikirnya waduh akan bicara politik terus, sosial, ekonomi. Iya kadang ya. Tapi di luar itu kita juga akan bahas sesuatu yang menarik, yang fun, yang bisa teman-teman dapat insight-nya kira-kira seperti apa. Karena kan anak muda nih kreatif, energinya luar biasa, pintar-pintar ya. Tapi kadang kita juga yang namanya anak muda ya pengalamannya masih dikit, right? Jadi itu kenapa butuh banget belajar dari orang-orang yang sudah pengalamannya lebih, biar tadi ilmu energinya bisa sinkron dengan pengalaman. Karena banyak orang yang bilang kan ada hal yang nggak bisa kita beli yaitu waktu, yang nggak bisa kita beli juga ya pengalaman. So make sure kalian melalui podcast ini bisa dapat insight dari banyak narsum yang tiap narasumber pasti narsum apaan sih Kak Juno, narasumber, oke. Aku sering singkat. Dan itu kenapa kita podcast Aksi Nyata temanya tiap hari beda-beda. Nah seperti biasa juga kita ada e-voucher masing-masing 100.000 rupiah. Ini lumayan banget, beli skincare 200 cuman bayar cepet, right? Ini kenapa banyak yang berburu, bukan begitu ya? Oke, ada beberapa voucher masing-masing tadi 100.000. Tinggal bikin komen, quotes, bahasan kita hari ini ngapain. Nah, tapi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Tema kita hari ini menarik banget ya. Kenapa menarik? Teman-teman pasti punya medsos, right? Punya media sosial. Sudah banyak cerita tentang gimana orang memanfaatkan medsos dengan sedemikian rupa, akhirnya menghasilkan uang, jualan online. Ada banyak sosok yang juga dari jualan online itu jadi selebriti, right? Jadi public figure. Itu kita dengar banyak cerita soal itu. Dan kita tahu potensi pengguna medsos di tanah air itu luar biasa. Kalau dari yang aku baca 2022 ada 191 juta pengguna medsos. Jadi bayangin gimana kalau medsos dijadiin ya tempat untuk kita berbisnis, jualan online, luar biasa. Nah ini tips dan trik sukses jualan online secara live streaming. Hari ini aku ngobrolnya sama seseorang yang memang di bidangnya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Beliau udah jualan online. Aduh tadi aku tanya, Kak udah berapa lama? 10 tahun, oke. 1 dekade. Oke, nice. Jadi benar sekali harus kita tanya langsung sama Kak Marina Nasution ya. Halo, Iya. Mas Juno, apa Apa kabar? kabar? Sehat. Sehat, Kak Marina selamat apa sore. kabar? Sehat dong, alhamdulillah. Teman-teman juga apa kabar? Kak Marina ini juga sebagai seorang host dan juga Heeh. presenter ya. Mm-mm, mm-mm. Dan juga di dunia tadi jualan-jualan online sudahlah ya. Sudah makan Sudahlah ya. asam garamnya ya. Iya, betul, Oke. betul. Kalau ngomongin asam garam, aduh, Uh-huh. mungkin udah sampai ke pahit kali ya. Balik lagi ke Oh asam baik, garam. jangan curhat Kak. Iya, iya. Nanti kita curhat di Aku belakang. baru 1 menit udah kecolek. Itu Makanya dia. aduh, tapi nggak apa-apa. Namanya kan kita kan hidup berproses. Benar. Karena kalau ngomongin jualan nggak mungkin nggak ketemu pahit. Itu Exactly, pasti ketemu. bener. Karena ngebayang nggak sih kalau kita terus happy gitu ya, Iya. ya kita nggak Nggak akan belajar. Betul. Kok barengan ngomongnya? Iya. Oke, Kak Marina, Mm-mm. sekarang kegiatan sebelum kita ke topik ngapain aja sekarang? Kalau sekarang sebenarnya nggak jauh-jauh Mhm. karena kemarin 10 tahun aku ada di apa namanya, industri jualan, mungkin kita bilangnya home shopping. Ya, home shopping. Sekarang kan semua sudah go to digital, I know. ya kan, akan menjadi live shopping Mhm. pada nantinya Mhm. gitu kan ya. Nah, untuk project kedepannya akan nanti ada live shopping. Hanya kalau kita ngomongin jualan mungkin yang sebelum ini kurang lebih sama lah, hanya medianya berbeda aja gitu ya, menggunakan media TV. Betul. eh Ya sama-sama online jualan, dan emang challengingnya luar biasa sih kalau ngomongin jualan online, karena kan kita nggak Oke. direct ketemu customer gitu. Betul. Ya, aku ketemunya ya hanya kamera, gimana caranya meyakinkan seseorang, belajar gimana
kira-kira target marketnya tuh siapa ya, enaknya kalau produk ini ngomongnya bagaimana ya gitu. Wow. Lebih Jadi seperti itu. Kalau yang dari pengalamannya Kak Marina, nggak sesimpel itu ya. Kompleks, right? betul kompleks. Even kita harus mikir, bener sih. Ketika kita ngobrol sama orang, kita harus tahu ini audiensnya siapa, ya, backgroundnya apa. Jadi kita bisa masuk ke ya soulnya mereka. Dan ini juga Kak Marina ketika jualan online juga harus ini target audiensnya siapa. And then mungkin ngerasa gua harus coba jadi mereka gitu ya. Iya betul. So, ketika present itu aku gini, ketika aku ditawarin ini, aku tuh maunya dapetnya yang kayak gimana. Oke. Ketika aku dikasih lihat ini, kira-kira aku mau dikasih lihat barangnya yang seperti apa gitu. Kalau misalnya kita menyuguhkan berita kan kita sudah pasti tahu ketika orang nonton itu orang tuh mau lihatnya berita. Tapi kalau misalnya kita jualan, bagaimana caranya orang yang tadinya orang yang tadinya nggak mau lihat jadi mau lihat, orang yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik, atau misalnya memang orang yang pengen lihat itu ya jadi beli. Gitu kan ya. Nah di situ challengingnya. Nah setelah 10 tahun ini aku udah, maksudnya gini, akhirnya tahu ternyata kalau di Indonesia ini targetnya ini seperti ini, cara gaya bicaranya tuh seperti ini, mereka itu suka dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Di Indo suka tipikalnya gimana viewersnya? Walaupun beda-beda ya, mostly tapi dari pengalaman Kak Marina. Percaya nggak kalau misalnya suka belanja itu adalah laki-laki? Oh oke. Bukan perempuan. Oh oke. Suka belanja itu adalah laki-laki. Kenapa? Simple. Mereka nggak perlu pergi. Mereka, kalau misalnya kita ngomongin home shopping, katakan mereka cuma angkat telepon, atau ya belakangan ini bisa WhatsApp, website dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya perempuan kan identik dengan jalan-jalan, window shopping, pegang barangnya gini. Makanya kenapa kita build the trust kalau misalnya kita yang namanya jualan via online gitu kan. Kenapa yang lebih ke grab itu adalah laki-laki. Gitu. Kalau misalnya perempuan, ya biasanya ketika dia sudah nonton berkali-kali, percaya dengan misalnya dengan quality barangnya, dengan si hostnya katakanlah gitu ya, dengan yang jualannya gitu ya, barulah akhirnya. Secara psikologi tuh emang logiknya gitu ya, perempuan kan pengen dicoba dulu, pengen jalan-jalan, pengen makan dulu baru. Malah laki-laki. Itu kenapa presenternya cewek cantik ya? Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Karena tidak semua barang itu bisa kita bawakan, tapi kalau misalnya ketemunya sama laki-laki ya. Kalau misalnya yang membawakannya adalah perempuan, nggak bisa betul-betul kita ngomongnya harus betul-betul kaku atau harus benar-benar santai, tapi ngomonginnya benar-benar ke barangnya. Kadang laki-laki seperti itu, gimana caranya kita mainin, ngelihatnya bukannya hostnya, bukan yang jualannya, bukan sayanya, tapi yang dilihat adalah barangnya. Gitu. Wow, nice thought. I mean, ini I mean insight baru sih. Bahwa ya ini penting. Kenapa teman-teman kan sekarang kan platform e-commerce banyak banget. Semua ada yang namanya keranjang belanja medsos, kan. Medsos. Betul. Ini knowledge yang karena kita pengen kan UMKM kita maju. Betul banyak dong. orang yang bisa banyak cuan dengan tadi jualan. Berarti hal-hal kayak gitu ya Kak, psikologis. Target kita siapa sih? Bahasanya gimana sih? Kalau itu tuh harus dipikirin, gak cuman ya mungkin ada yang sembarangan tapi viral ya. Itu kan lucknya orang ya, beda-beda ya. Betul. Lucu-lucuan. Tapi itu yang harus bisa kita jadiin amunisi kalau mau jualan online. Nah, kalau Kak Marina lihat sekarang, tadi kan kita bilang e-commerce, semua medsos punya keranjang. Semua ya udahlah, semuanya jualan. Herdian semua jualan ya. Kak Marina ngeliat ini perkembangannya gimana sih? Positif nggak sih? Dong. Bagus nggak? Iya, mungkin kayak dari 5 tahun sampai 10 tahun mungkin lebih kali ya. Ya semuanya nanti akan lebih maju. Mungkin tayangan jadi lebih di sosial media, tayangan menjadi lebih bersih. Nggak sekarang, mungkin kalau misalnya sekarang tergantung dari kamera yang punya toko gitu. Katakan. Ya entah bagaimana caranya si platform nanti membenarkan. Jadi mungkin si audiens bisa lebih ngelihatnya lebih enak dan lain-lain. Pembayaran jadi lebih mudah. Karena kalau misalnya ngomongin sistem pembayaran kan sekarang ini nggak semua platform itu bisa kayaknya payment gateway-nya gampang. Gitu ya, mesti mondar-mandir kemana-mana gitu ya. Hanya ada beberapa lah gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat dari toko-toko yang akhirnya sudah go digital, itu kan tandanya ini market yang gede banget. Iya kan? Ini market yang luar biasa, yang memang sekarang orang
Kayaknya siapapun jualan gitu. Iya, iya. Bahkan selebriti yang namanya udah luar biasa aja, mereka Betul. berbondong-bondong bikin toko sendiri, bekerja sama dengan brand tentunya. Mungkin Mhm. kalau misalnya selebriti yang udah namanya udah oke, mereka kerjasama dengan Betul. brand dan itu kan cuan lebih lagi. Bukan, ya bukan Itu lagi. keuntungan lagi gitu ya. Mhm. Tadi Mas Juno bilang katanya ada beberapa yang tadinya mungkin bukan siapa-siapa jadi influencer, jadi Ya, selebriti, ya jadi viral. dipercaya Aha. sama brand gitu kan ya. Iya, ini tandanya marketnya gede banget. Dan kalau kita ngomongin jualan, aku sih sebetulnya lebih ke gini. Jualan tuh sebetulnya nggak apa-apa, tapi harus tahu target marketnya siapa karena digital itu unik banget. Mhm. Kalau misalnya kita ngomongin TV mungkin jam prime time. Yes, jam-jam Ada jam tertentu, prime benar. time Aha. gitu ya. Radio ada jam prime time. Digital nggak, Mas? Oke. Karena setiap gini, followersnya Mas Juno dengan followersnya saya dengan teman-teman semua di sini beda Benar, scrolling benar. time-nya Aha, gitu kan. Ketika kita jualan kan kita punya followers kita sendiri. Kita nggak bisa bilang followers kita itu jam prime time-nya di 10.4, di 10 di 6.10, di 4.10 gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu gitu. Jadi tahu dulu target marketnya siapa, tahu dulu ketika barang yang mau kita jualin tuh apa, followersnya tertarik apa enggak. Kalau misalnya enggak ya udah cari lagi Oke. gitu. Nah, kalau secara pribadi, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita jualan online? As a host ya, sebagai hostnya gitu. Or apakah ini juga ngaruh ketika kita ya public speaking, or kejelasan kita ngasih tahu, terus atau cara kita juga ya ada yang jualan sambil menghibur. Nah, kalau tipsnya, triknya dari Kak Mariana, gimana sih biar ya beda orang beda selera ya. Nomor Kita juga satu. ya kita juga nggak bisa ngotak-ngotak. Iya, gitu. benar-benar. Tapi gimana kalau Nomor Kak satu, Mariana? jualannya pakai hati. Oh baik, siap. Bener, jualannya pakai hati. Oke. Jangan duit dulu. Karena nice, duit nice. tuh ngikutin, maksudnya uang tuh nanti ngikutin. Pertama pakai hati dulu, engagement dulu, baru ngomongin cuan, baru ngomongin brand. Oke. Gitu kan ya, jangan apa-apa langsung oke pokoknya gue targetnya seminggu ini harus laku nih 1000 pieces barang gitu ya. Jangan itu dulu, jualan pakai hati. Belajar aja dulu gimana caranya menggerakkan hati manusia untuk tertarik dengan apa yang engkau sampaikan gitu kan ya, baru kita ngomongin uang. Nah, kalau misalnya omongannya aja nggak nyampe, nggak deliver, message-nya nggak deliver, ini Bener. gelas buat apa, ini Bener, mic buat bener, apa, kalau nggak bener. deliver gimana orang mau beli? Iya, iya, iya. Gitu. Dan ini kan banyak sih teman-teman yang kita lihat kan ada hostnya live streamingnya untuk Ya. ya ini ya aku sih paham mereka mungkin nggak punya background, Betul. sangat baru newbie seperti itu dalam. Bahkan sekarang ada seminar ya, percaya nggak Mas? Oh, Sekarang tuh ada kayak short course, kayak nanti dapat sertifikat. ah. Jadi aku sampai oh wow, sampai ada kayak gitu gitu. Kita harus buka deh Kak Marina. Itu dia makanya gini. Oh, berarti banyak yang tertarik ya jadi apa Host, berarti? iya, host lah ya, host Iya, live live streaming shopping itu, iya, ya, live shopping, live ya. shopping ya. Berarti memang oh ini berarti bisnisnya Oh, memang ada Aku tuh baru lesnya, ada tahu. course-nya. Minggu lalu aku baru tahu. Oke. Jadi ada temanku yang nah tahu nggak ternyata tuh sekarang ada course-nya. Course-nya itu mungkin kayak sekitar 2 sampai 4 hari. Nanti dia dapat sertifikat ketika nanti ada perusahaan brand atau live shopping yang dia buka live streaming itu nanti sertifikat itu membantu untuk ya ibaratnya apa? Lebih kredibel atau apa? Iya, Seperti iya. itu Ya, lah. ya karena ini kan ya namanya perkembangan zaman Iya. ya, dunia digital Iya. ini juga bisa jadi profesi yang Betul. baik. Oke, dan ini menurut aku Kak Marina ya. Kalau kita kan mungkin Kak Marina karena backgroundnya presenter, saya juga backgroundnya jurnalis. Jadi memang ya by the time memang belajar seperti itu. Tapi ini juga penting bahwa ternyata kita ketika jualan online nggak sekedar ngomong, nggak sekedar berdiri megang barang seadanya ya. Bener. Ini yang harus kita belajar, knowledge-nya, psikologis. Betul. Aku tuh terkadang kayak aduh gitu ya, ketika misalnya kayak ada satu ya hostnya katakanlah gitu ya, Kasian juga kadang ya. megang barang tapi matanya kosong, gitu kan ya. Bukan kasihan juga sih, tapi lebih ke apakah kamu betul-betul menyukai Benar, itu, benar. gitu loh. Kalau misalnya memang kamu tidak menyukai itu ya lebih baik jangan, karena jualan tuh nggak mudah.
gitu loh. Kita ketemu lawan bicaranya aja yang, Mbak, aku tuh punya ini, Mas, aku tuh punya ini, lihat deh, ini tuh begini 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 begini. Kalau kita nggak suka aja kita nggak mungkin ngomong, Mas, bener kan? Ya, Iya kan? Apalagi ini kita nggak ketemu orangnya, kita cuma ketemu kamera, bener, apa bener, matanya bener. nggak akan kosong? Benar. Iya kan, gitu. Terkadang aku mau gini, kalau misalnya memang benar-benar ini mau dijadikan sebagai sumber mata pencarian, tanya dulu di sini, apakah benar mau jualan dengan cara seperti ini? Dan aku yakin kalau kita mau belajar tadi ya cinta sama pekerjaan ini pasti bisa sih. Iya pasti bisa Karena sih. kita pun dari nobody ya. Iya dong, Kak, ya. iya betul, Dulu betul. mungkin aku yakin kayak Kak Marina, gue juga pasti dulu Ini apa sih? terus nggak ada yang ngajarin Iya, gitu kan, iya, nyari-nyari iya, sendiri iya. referensi. Tapi ini gunanya teman-teman di luar sana kan, UMKM, anak-anak muda kan punya banyak kreativitas. Makanya penting banget ketika kita punya usaha, belajar public speaking, Iya. mencintai kerjaan kita. Dan ini juga jadi kayak nantinya jualan online-nya nggak sekedar berdiri megang barang Iya, ya, tapi ada soul-nya. iya, ada nyawanya gitu loh. Oke. Ketika ya mempresent sesuatu. Kak, ini Itu satu dia. lagi Apa sebelum tuh? kita tutup ya. Ini jualan online tanpa modal. Dengernya sih kayak impossible ya. Ya, Tapi ada nggak sih sebenarnya? ada affiliate marketer. Oke, itu gimana? Itu jadi seperti ini. Misalnya gini, ada satu brand, sekarang kan banyak banget platform digital. Ada satu brand yang misalnya mereka memang membuka kesempatan mereka membuka kesempatan kepada customernya untuk lebih tahu banyak barangnya, tapi melalui si affiliate marketer ini. Mungkin kalau misalnya ngomongin itu apa ya, affiliate marketing gitu kan ya, memasarkan sesuatu, nanti si affiliate marketernya ini akan mendapatkan komisi, katakan seperti itu. Ya challengingnya adalah si taruhlah misalnya influencer, ya kreatifnya influencer ini tadi memasarkan barang tersebut. Kalau misalnya nanti terjadi penjualan, dia akan dapat komisi. Semakin bagus hasil apa videonya, presentnya, jualannya, jumlah penjualannya gitu ya. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan brand. Itu dia ada tanpa modal, itu semua cuma modal handphone, berarti kan smartphone. Even kalau di dunia bisnis ya, sebenarnya ada beberapa orang nyebutnya penghubung ya. Kak Iya. Marina punya modal, ini saya hubungin, dan itu juga saya ada komisi di situ. Iya. Oke, Kak, Amin, singkat sekali tapi aku punya banyak pertanyaan, tapi sayang banget. Tapi senang sekali ilmunya. Sama-sama, ya, saya Kak juga. Marina, 10 tahun di online shopping, pasti tahu suka dukanya. Iya. Dan ini juga jadi PR kita ya untuk anak muda ya. Jangan gampang nyerah ya, Kak. Jangan gampang nyerah, betul. Kalau misalnya memang mau coba, ya jangan cuma mikir, oke sebulan lagi aku akan go viral, no. Enggak No. gitu. Benar. Jangan, viral atau apalah itu bonus ya. Iya, betul. Yang penting kerjain aja dulu pakai hati. Tadi, Benar, ya, kerjanya jualan. pakai hati. Karena kalau ngomongin jualan berarti ngomongin kita bicara mengenai kepercayaan. Betul, Orang trust. nggak akan beli kalau nggak percaya. Benar-benar Itu dia. trust, integrity. Thank you. Sama-sama. Kak Marina. Terima kasih juga Nice to see you semuanya. loh. Terima Ya. kasih. Nice to see you Ya, too. kalau kakak yang begini jualan mah aku beli terus. Aku sukanya buah, sayur gitu buat makan sehat. Kak Marina jual itu juga? Bisa. Bisa ya, baik. Iya, next time kalau aku jual nanti aku hubungin Mas Juno ya. Baik, Kak Marina. Nanti aku jual lagi. Oh, ternyata juga tadi ya. Affiliate marketer tambah juga modal. ya. Oke. Baik, sebelum tutup nih Kak Ya. Marina ya, berkaitan dengan Partai Perindo, yang beraksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Ini value yang kita juga obrolin tadi, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring untuk warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Dan caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke website partaiprindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kita, sudah ada di App Store dan Play Store, tinggal scan barcode atau juga ketik aja Partai Perindo langsung keluar. Dan terima kasih juga yang sudah ikut quiz quote kita hari ini. Thank you, nanti kita umumkan di Instagram Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi Kak Marina. Sama-sama Mas Juno. Senang ngobrol, nanti insya Allah kita ketemu lagi di Iya. kesempatan yang lain. Insya Sehat-sehat, Allah. sukses Sama-sama, sehat buat selalu. projectnya. Terima Kalau ada kasih. apa-apa tinggal di telepon ini bisa melalui Mbak Lydia dan Mbak Hani. Terima Oke, kasih. terima kasih Dan terima kasih semuanya. juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Amin. Indonesia sejahtera. Saya Arjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye.
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.